Halo sobatas dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan gua Wira Pahlevi. Jadi gua lagi bikin karakter legendaris apa itu buat teman-teman yang lahirnya tahun 88 90 ke bawah. Ini gua lagi ada garapan karakter pilot-pilotnya Voltus. Voltus pasti banyak yang nungguin ya. Nungguin aja terus. Gue cuman pamer doang sih, enggak ini. Pamer doang, enggak. Ini dikerjain kok. Jadi kenapa gua kali ini nunjukin kerjaannya itu enggak gua tunjukin dari awal karena detailnya enggak rumit, sculptingnya enggak rumit. Kenapa saya bilang enggak rumit? Ya karena memang enggak rumit. Di sini gue punya body SAF, polosan SAF, bodycon dan bodychan ya. Ini gue sculptingnya nggak banyak, cuman di bagian ikat pinggang, terus sarung tangan dan sepatu tinggal main painting. Jadi nggak banyak gue sculptingnya kecuali di area-area kepala. Nah ini gue punya kepala bodychan, gue sculpting di rambut, detailing rambut seperti ini. Ini bodychan loh, ini bodychan gue jadiin laki-laki. Nah banyak yang penasaran di sini. Kemarin gue sempat posting di media si biru. Gue posting bodinya masih polosan. Nah gue postingnya masih polosan. Terus ada yang nanyain, Mas karakter Voltus itu kan ada yang pendek, ada anak kecilnya. Kenapa nggak pakai body child, SHF child? SHF child itu kan kepalanya lebih gede gitu kan. Kalau kita bikin kayak karakter Ninja Hattori, terus yang karakter seperti itulah yang memang dia anak kecil tapi dibandingin orang dewasa dia gede gitu kan kepalanya. Itu cocok. Tapi di sini kan Voltus kan real anak kecil. Jadi gua ekstrim sih, agak ekstrim. Nah, si anak kecil ini teng. Nggak kaget dong, biasa aja kali kan, B aja. Nah ini gua bikin body anak kecilnya dari body chan, body cewek, SAF cewek. Diapain? Dipotong. Jadi gua potong lengannya, gua potong kakinya. Jadi seperti ini. Cuman memang ya maklum lah, gua kan masih ada keterbatasan skill juga. Ya namanya juga kreator yang masih memanjat, merangkak gitu kan. Ini gua harus ngorbanin artikulasi lutut. Tetapi ya syukur di tangan gua nggak korbanin, gua nggak perlu ngorbanin artikulasi, cuman memang artikulasi lutut harus gua hilangkan karena gua mikir udah ini saat dipotong udah nggak mungkin lagi buat masangin masangin join artikulasi dari SAF itu ke sini lagi. Memang bisa tapi akan mengganggu detail yang bikin penampakan SAF kecil ini pasti lebih jelek. Jadi mau nggak mau ya terima nggak terima, suka nggak suka, seginilah masih kan. Nah coba teman-teman lihat, ini di sini kan ada bagian lutut. Karena di sini harus gede karena dia detail. Di sini ada dua karakter yang gunain detail sepatu dari contoh yang gua lihat sih. Yang si gendut sama si anak kecil. Nah si gendut ini juga gua sculpting, bodinya gua rubah, porsinya gua rubah ya, jadi agak buncit gitu. Tapi ini masih belum kelar ya, masih kasar juga ya. Jadi memang benar-benar gua bikin yang spesial sih, ini spesial. Nah semoga pilot Voltus ini baru gua yang bikin, amin gitu kan. Biarpun masih ada kekurangan tapi gua yang pertama bikin, pengennya sih gitu. Terus gua ceritanya ini mau ngelanjutin kerjaannya. Apa kerjaannya? Gua mau ngedetail bagian kostum Voltusnya. Bakal gua detail ke ini menggunain kuas. Kemarin, nah balik lagi kemarin di media biru itu via PM, gua ada yang minta Mas bikinin dong tutorial pengecatan buat pemula.
Pengecatan buat pemula gimana mas? Gua tanya gitu kan. Ya iya bang, bang apa mas kemarin dia manggilnya, lupa lah, abaikan. Nah di sini gua kan nggak selalu gunain airbrush di setiap kerjaan, tapi kadang-kadang memang gua gunain kuas dengan maksud itu mempercepat proses, karena kalau ini bisa gua bikin pakai masking. Tapi kan teman-teman pasti tahu masking kan bakal ribet lagi, bikin masking, bikin mal lagi. Gua bakal waktu yang dibutuhin itu bakal makin panjang gitu loh. Jadi gua mau prepare sebentar buat siapin kerjaan-kerjaan yang bakal gua butuhin untuk detailing. Gua siapin kuasnya dulu. Nah, itu lepas lagi tangannya. Dan gimana hasilnya bentar. Nah, gua prepare sebentar, oke? See you.
Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nanyain gua ya, masalah ini, masalah ngecat kuas kan. Nah ini kebetulan gua di Voltus ini gua pakai kuas, malah 70% dari sistem pengecatan gue pakai kuas, karena memang kita lihat Voltus detailnya sih simple, tapi di sini ada detail-detail yang kalau gua pakai masking buat ukuran ini sih, buat gua kalau gua pakai masking ukuran sebegini kecil SAF, gua bakal rada lebih ribet kalau gua harus pakai airbrush, karena gua harus bikin masking dan lain-lain. Jadi menurut gua sih kalau buat gua yang nggak tahu, buat kreator lain, buat gua bakal mempersulit kerjaan gua sendiri gitu. Jadi yang perlu diperhatiin dalam pengecatan kuas ini, gua langsung bahas kekurangan tapi memang harus dihadapi kalau pengecatan kuas. Nah, kuas itu kalau kita saat kita kerjain begini, hasil catnya itu lebih tebal, jadi nggak bisa dielak-elakin gitu biar tipis seperti airbrush, itu nggak bisa kuas. Karena untuk mengejar kerataan permukaan hasil cat kuas ini, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus harus nebelin catnya gitu. Jadi proses pengeringannya ya cukup memakan waktu dan nggak sebentar kan, karena hasilnya kuas harus tebal. Kalau kita tipis-tipis, dia bakal ninggalin jejak si bulu kuas ini gitu kan. Nah jadi kurang lebih kan seperti ini. Buat ngejar ratanya ya menurut gua memang harus main tebal, itu kekurangannya, tapi harus dipakai gitu kan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngecat kuas, ya kemampuan kita kan beda-beda, kemampuan orang beda-beda. Ada yang belum kuat buat membeli alat airbrush, jadi pengen ngerjain pakai kuas. Ya itu kuas kita bakal nemuin kekurangan yang harus kita hadapi gitu loh. Nggak bisa dicari jalan tikusnya, oh mungkin bisa seperti ini, nggak bisa, karena kuas jalan satu-satunya biar rata itu harus tebal. Jadi terutama buat cat-cat cerah itu gimana sih, kayak begini warnanya hijau stabilo, ini beneran bikin susah. Kita bakal ngadapin kesusahan yang susah rata ya, beginilah prosesnya. Jadi mau nggak mau catnya tebel. Gua belum ada jalan selain gimana kalau mau rapi harus tebel. Kalau teman-teman hanya punya kuas buat media paintingnya, sebenarnya bagian ini kita kesabaran dibutuhin juga. Untuk lapisan pertama nggak bakal bisa rata, biar setebal apapun nggak bakal rata hasilnya, karena model-model cat seperti ini dia bersifat semi transparan, jadi harus kita lapisin berkali-kali dan butuh waktu yang nggak sebentar sih dan sangat ribet. Tapi ya karena ini gue juga pakai kuas, mau nggak mau itu dijalani, banyak nunggunya karena detailnya juga. Yang kalau gua masking buat ukuran-ukuran seperti ini, misalnya nanti ada detail kayak seperti stocking gitu kan, dan itu nggak bisa pakai airbrush. Kalau gua pakai masking, pakai airbrush, kemungkinan saat ngelepas masking malah cat yang dari sininya bisa ngelotok gitu loh. Sistem penotolan cat sebenarnya, jadi gue jarang narik sih. Ini nih info juga sih, gue jarang narik begini kalau pakai kuas. Tapi gue main totol gitu loh, main totol dan nggak ditekan, kuasnya nggak ditekan ya. Nah asal apa sih istilahnya ya, bagusnya kayak layang gitu, layang set. Dan itu butuh jam terbang loh ya. Gua nggak bisa mastiin kalian langsung bisa. Jadi itu butuh jam terbang, terus sering melakukan. Jadi kalau kalian tekan itu tetap jejak bulu kuasnya itu ketinggalan. Jadi gimana caranya, kalian belajar aja
nguasin tapi nggak ditekan gitu loh, dibiasain aja. Nah di situ teman-teman bisa mendapatkan seperti hasil yang lebih rapi dari biasanya teman-teman mendapatkan kendala dalam pengecatan kuas. Intinya sih teman-teman harus sabar untuk dapat kerapiannya itu. Misalnya tadi gua ngecat merah di sini, terus di merahnya ada yang kurang rapi dari garisnya, gua tutup lagi dengan putih, padahal di sini kan sudah putih. Tapi untuk garis-garis di sininya karena merahnya ada kelebihan, gua timpel lagi putih. Kurang lebih airbrush juga, timpel-timpelan, cuman kuas kelemahannya itu nggak bisa tipis, hasilnya nggak bisa tipis, jadi harus tebal. Jadi kekurangannya itu menjadi kelebihan dari kuas, ketebalannya itu membuat permukaan media yang kita cat itu menjadi lebih rapi dibanding kalau kita main tipis-tipis, nekat dan berani gitu loh. Nah seperti ini kan bisa kalian lihat. Gua kasih contoh kalau gua agak memberikan tekanan di medianya. Yang pasti apa ya tadi yang gua bahas ya, oh ya, cat di wadah ini jangan terlalu lama. Jika teman-teman kerasa udah mengental, campurin thinner, atau misalnya yang pakai pilok yang gua bikinin tutorial kemarin, misalnya pakai pilok diwadahin. Nah, yang misal udah mengental dibuang aja, pakai lap atau apa, masukin cat yang baru. Jadi kalau cat itu mengental, sempat mengental, biarpun hanya masih bisa dibilang cair, sedikit saja pengentalan cat itu terjadi, saat kita nguasin itu nggak bakal bisa rapi, malah ngegumpel hasilnya. Jadi seperti itulah kira-kira penjelasan dari gua buat pengecatan kuas ini. Semoga teman-teman paham. Tapi jika teman-teman masih ada yang belum dipahami, komen aja, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan gua balas, atau inbox ke Facebook gua kan, Wira Skull Painting, atau IG gua Borneo Thai Hobby Shop.